Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi Teori bahasa dan otomata tentang minimasi finite automata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iman Muhdi. Perkenalkan, nama saya Astri Aulia Rahma. Nama saya Novia Putri Syahida. Nama saya Rahmat Muhammad Ramdhani dengan NIM 3411181095. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian mengenai minimasi finite automata. Nah, di sini DFA mempunyai banyak singkatan, yaitu sebagai Deterministic Finite Acceptor atau DFA, Deterministic Finite State Machine atau DFSM, atau bisa disebut juga Deterministic Finite State Automaton atau DFSA. DFA sendiri merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah Finite State Machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. DFA diperkenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts sebagai peneliti pertama yang memperkenalkan konsep yang mirip dengan finite automata di tahun 1943. Kemudian DFA sendiri merupakan finite automata yang memiliki 5 tuple. Nah, dipresentasikan sebagai berikut. A yang merupakan nama dari DFA itu sendiri. Nah, mempunyai 5 tuple, yaitu Q merupakan himpunan state, contohnya Q0, Q1, dan Q2. Kemudian ada lambang sigma yang mensimbolkan input alfabet yang contohnya A, B. Kemudian ada simbol beta. Simbol beta ini mensimbolkan fungsi transisi. Nah, di sini Q0 pun mempunyai mensimbolkan state awal. Karena di sini Q himpunan state dan contohnya Q0. Nah, di sini Q0 tersebut merupakan state awal. Kemudian di sini ada F yang merupakan state akhir. Nah, mengapa harus dilakukan minimisasi? Nah, di sini terdapat dua jenis finite automata, yaitu deterministic finite automata atau DFA dan non-deterministic finite automata atau NFA. DFA adalah hasil transformasi dari suatu NFA, bukanlah suatu DFA yang minimal. Untuk suatu DFA dapat menemukan DFA yang ekuivalen DFA hasil transformasi dari suatu NFA bukanlah suatu DFA yang minimal. Untuk suatu DFA dapat menemukan DFA yang ekuivalen yang memiliki jumlah state yang lebih sedikit atau sama dengan semua DFA yang menerima bahasa yang sama dengan cara minimisasi DFA. Nah, minimasi DFA adalah tugas untuk mengubah otomata hingga deterministik yang diberikan menjadi DFA setara yang memiliki jumlah state minimum. Nah, di sini ada dua DFA disebut setara jika mereka mengenali bahasa reguler yang sama. Kemudian di sini terdapat dua cara, yaitu mengeliminasi semua state yang tidak dapat diakses dari initial state di M atau inaccessible state. Nah, yang kedua yaitu menggabungkan semua state redundan atau indistinguishable state. Nah, di sini langkah untuk meminimumkan DFA itu ada 4. Nah, yang pertama eliminasi semua inaccessible state atau useless state. Kemudian ubah menjadi DFA jika masih berbentuk NDFA. Ketiga, identifikasi dan gabungkan indistinguishable state. Dan yang terakhir, gambarkan STD-nya. Kemudian ini ada pengertian dari distinguishable dan indistinguishable. Distinguishable state adalah pasangan state yang dibedakan. Ada dua buah state P dan Q dari sebuah finite state automata dapat dikatakan distinguishable jika ada string W ekuivalen sigma. Nah, ini merupakan
rumus. Di sini rumusnya ada delta dalam kurung Q, W ekivalen F. Dan kedua tuh ada delta P, W ekivalen F. Nah, kemudian di sini ada juga indistinguishable merupakan pasangan state yang tidak dapat dibedakan. Dua buah state P dan Q dari sebuah finite automata dapat dikatakan indistinguishable jika ada string W ekivalen sigma sedemikian sehingga ini contohnya delta dalam kurung Q, W ekivalen F juga bisa dikatakan delta P, W ekivalen F, dan delta Q, W non ekivalen F juga bisa disebut juga delta P dan juga delta P, W non ekivalen F. Selanjutnya, metode minimasi finite automata. Metode minimasi finite automata terdapat dua metode, yaitu metode partisi dan metode table filling algorithm. Yang saya akan jelaskan adalah metode partisi. Metode partisi akan membagi state-state ke dalam beberapa partisi untuk mendapatkan state dengan transisi yang ekivalen. Gambar di bawah ini merupakan DFA yang akan diminimasi menggunakan metode partisi. Jadi di sini ada contoh soalnya. Terdapat 7 non-final state dan 1 final state yang dibuatkan tabel transisinya, dan state A itu initial state yang diberi 0 akan ke state B dan diberi 1 akan ke F dan seterusnya. Dan C adalah final state-nya. Metode partisi dimulai dengan membagi seluruh state ke dalam dua grup, yaitu grup final state dengan non-final state. Di state C, ini adalah final state, sedangkan yang lainnya, A sampai H kecuali C, merupakan non-final state. Sehingga kita mempunyai grup 1 yang berisi A sampai H kecuali C, dan grup 2 hanya berisikan C. Dan di sini diberikan simbol G1 yang menandakan ini grup 1, dan C itu kan grup 2. Pada partisi ke-1, transisi yang ada di dalam grup 1 tidak semuanya mengarah pada grup yang sama. Contohnya yang B, D, F, dan H. Yang mempunyai transisi berbeda dengan state A, E, G. Oleh karena itu, pada langkah berikutnya, grup ini akan dipartisi kembali menjadi grup yang lebih kecil lagi, dan dilakukan pengecekan kembali fungsi transisi dari setiap state ke grup yang baru dibentuk. Hasil dari partisi yang kedua dapat dilihat dari tabel ini. Jadi yang B, D, F, H dipisah lagi grupnya jadi grup 2, dan yang C jadi grup 3. Dan ininya pun berubah sesuai dengan si state itu ada di grup yang mana. Partisi yang kedua menghasilkan 3 buah grup, dan di dalam grup 1 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state G. Sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Hasil dari partisi berikutnya dapat dilihat pada tabel ini. Jadi yang state G itu dipisah lagi grupnya jadi grup 2,
dan grup 2 jadi grup 3 jadi grup 4. Dan ininya menyesuaikan. Partisi yang ketiga menghasilkan 4 buah grup, dan di dalam grup 3 terdapat state yang tidak searah fungsi transisinya, yaitu state D dan F, sehingga kita perlu melakukan partisi lagi. Kan yang grup 1 itu sudah sama, grup 2 cuma 1, grup 3 kan masih beda, jadi kita partisi lagi, state DF dijadikan grup 4 dan grup 4 dijadikan grup 5, dan ininya menyesuaikan. Partisi keempat telah memiliki transisi yang seragam. Ini partisi keempat sudah sama, mengarah ke state yang sama di setiap grupnya. Grup 1, ini grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Sehingga STD hasil minimasi DFA ini menghasilkan state yang baru. Ini saya akan menjelaskan tentang metode tabel filling algorithm atau algoritma tabel filling. Metode tabel filling algorithm akan menemukan pasangan state yang distinguishable, kemudian pasangan state yang indistinguishable adalah ekivalen. Gambar di bawah ini merupakan DFA yang akan diminimisasi menggunakan metode tabel filling. Ini adalah gambar state-nya yang akan kita minimisasi, yang ada di sebelah kiri, terdiri dari 8 state, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dengan ini state A sebagai initial state. Mohon maaf tidak digambarkan ya, tapi di tabel transisinya kita bisa lihat tabel A itu sebagai initial state, dan state C adalah sebagai final state. Nah, maka digambarkannya seperti ini maksudnya itu transisi dari state A dengan string 0 itu menghasil ke state B, seperti itu. Makanya dari dari state A untuk yang bagian 0 itu B, yang 1 itu F. Bisa ini disesuaikan dengan STD yang aslinya ya, yang dari soalnya. Selanjutnya yaitu membuat tabel filling. Gimana sih caranya membuat tabel filling? Yang pertama, kita buat dulu tabel 2 dimensi sebanyak jumlah state plus 1. Ini jumlah state-nya ada 8. Berarti kita bikin 9 baris dan 9 kolom tabel. Kemudian tambahkan nama state di bagian kiri dan bawah. Jadi kayak gini ya. Nama state-nya itu kan A, B, C, D, F, G, H. Nah, maka tambahin di kiri, dan A, B, C, D, F, G, H juga tambahin di bagian bawah. Ini kenapa pakai kita tambah jumlah tabelnya ditambah 1 itu biar pas aja gitu ya. Nah, selanjutnya ini kan nggak akan dipakai semua, jadi karena akan ada yang double, maka kita pakainya cuman bagian yang sebelah kiri, seperti ini. Nah, bisa dilihat ini kenapa dimerahin, ini tuh maksudnya kan satu kotak itu kita sebut aja satu sel ya. Untuk satu sel itu dia mewakili dari transisi dari pasangan state. Misalkan kotak sel merah yang paling kiri atas ini ya, ini kan mewakili sebagai transisi dari pasangan state A dan A. Nah, karena A dan A itu nggak ada ya, jadi maksudnya kan kita nyari pasangan state yang bisa disatuin. Sementara A dan A itu nggak akan disatuin. Begitu juga dengan B dan B nggak akan bisa disatuin karena yang mereka mau udah nyatu gitu loh. Jadi kita bakal hilangin bagian yang merah ke bagian kanan atasnya. Jadi kita bakal cuma pakai yang kiri bawahnya. Oke, selanjutnya. Nah, hasilnya maka tabelnya seperti ini. Jadi dia ini tuh udah bisa mencakup semua state, semua pasangan state kayak gini. Dan nggak akan ada yang double. Jadi kayak AB itu cuma ada satu, AB sama BA itu sama ya, kita hitungnya sama. AB sama BA itu sama, dan AB cuma ada satu, AC cuma ada satu, gitu. Nggak akan ada double yang bikin bingung. Gitu. Selanjutnya, kita cari dulu pasangan final dan final. Nah, pasangan pertama yang nggak bisa dijadiin satu state, kan kita nyari pasangan distinguishable itu yang nggak bisa dijadiin satu state ya. Nah, yang pertama itu adalah pasangan final dan final. Maksudnya final dan final itu kan tadi kita punya
nilai di tabel transisi ya, kita punya pasangan punya state final state yaitu C, cuma satu kan. Terus sisanya berarti dia bukan final kan. Nah, makanya kita pasangin semuanya dengan C, yaitu bisa lihat di tabel sebelah kiri ada AC, BC, DC, EC, FC, GC, dan HC. Jadi ini ada 7 pasangan final dan final. Nah, dari tabel yang telah dibuat, diberikan tanda cross untuk sel yang merupakan sel untuk pasangan final non final. Cross pada sel menunjukkan bahwa state tidak dapat digabung. Jadi kalau ini selanjutnya kan kita kan bakal melakukan proses crossing sel ya. Nah, untuk semua sel yang di cross menunjukkan bahwa pasangan state tersebut tidak dapat digabung gitu. Atau dia distinguishable. Nah, sekarang pertama kita ke AC. Nah, cara ngasih crossnya kayak gini ya. Misalkan ini untuk pasangan AC. Untuk pasangan AC kita cari yang ada A sama C. Pertemuannya di mana, yaitu di yang panah merah ini. Maka kita kasih cross X. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita juga buat yang BC. Terus juga ini mungkin posisinya nggak terlalu rapi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada semua transisinya jelas gitu ya, selnya yang mana aja. AC, BC, sekarang yang DC, ini bisa dilihat di panahnya. Terus ada EC, lalu FC, lalu GC, lalu HC. Gitu ya. Oke, udah gitu selanjutnya kita cross-sell pasangan distinguishable. Sebenarnya tadi juga distinguishable ya, cuman ini pasangan distinguishable yang bukan final atau non-finalnya. Nah, caranya adalah lakukan pengecekan setiap sel yang masih kosong. Jika fungsi transisi pasangan state mengarah pada sel yang telah memiliki tanda cross, maka sel tersebut akan diberi tanda cross. Sebaliknya, jika fungsi transisi pasangan state mengarah pada sel kosong, maka sel tersebut tidak diberi tanda cross atau diabaikan. Nah, yang pertama, tadi kan tabelnya udah terisi final non final ya, jadi tanda cross. Nah, sekarang kita mulai dari kiri atas. Ini mulainya kalau sebenarnya bebas ya dari mana aja, cuman lebih bagus kalau yang kita pakai sekarang ini di kiri atas. Mulai dari kiri atas, berarti dia pasangan state AB kodnya. Nah, ini ada tabel transisinya juga di sebelah kanan, A sama B. Kemudian pasangan state AB, kita cari transisi masing-masing ya. Transisi dari state A dengan string 0 itu menghasilkan B. Transisi dari state B dengan string 0 menghasilkan G. Maka kita cari nih, pasangan BG ada tanda cross atau enggak. Nah, carinya di tabel yang ini, tabel yang sebelumnya di atas ini. Kita lihat pasangan BG, dia enggak ada tanda cross ya. Maka kita lanjut lagi ke transisi yang dengan string 1 ya. Yang A menghasilkan F, yang B menghasilkan C, maka pasangan FC, kita lihat lagi di sini, pasangan FC ada tanda cross nggak? Ada kan? Nah, karena dia ada tanda cross, maka pasangan state AB ditandai tanda cross. Nah, seperti itu. Jadi dia sekarang tanda cross-nya udah bertambah ya. Selanjutnya, ke sel selanjutnya, yaitu pasangan state AD, sama kayak yang tadi, kita lihat ini patokannya di tabel transisi juga ya, selain di tabel fillingnya. Dari state A dengan string 0 menghasilkan B, dari state D dengan string 0 menghasilkan C, kemudian kita lihat pasangan BC ada tanda cross apa enggak, ada kan ya? Dia ada, maka ada ditandai tanda cross. Nah, ini yang ke bawahnya itu kan ada yang dengan string input 1 menghasilkan F, dan string input yang dari D menghasilkan G. Pasangan FG ini kan nggak ada tanda cross ya, tapi nggak apa-apa, jadi ini tuh salah satunya aja. Kalau salah satunya ada tanda cross, maka si pasangan tersebut udah bisa ditandai tanda cross, meskipun yang bawahnya dia nggak ada tanda cross. Jadi salah satu aja gitu ya. Selanjutnya, nah ini udah ditanda cross ya. Selanjutnya yang BD, sama kayak tadi, menghasilkan G dan C. Pasangan GC ada tanda cross, maka BD ditandai tanda cross. Nah, yang satu ini juga sama ada tanda cross ya, maka dia ditandai. Selanjutnya, ke pasangan state AE. State AE ini menghasilkan B dan H.
dilihat pasangan BH tidak ada tanda cross, kemudian yang ke transisi satunya ada F dan F. Pasangan FF tidak ada, maka pasangan AE diabaikan. Ini seperti yang udah dijelaskan tadi ya, kalau misalkan dia ada transisinya mengarah ke yang ada tanda cross, maka dia diberi tanda cross. Kalau nggak ada, maka dia diabaikan. Nah, ini sel A ini salah satu yang diabaikan karena dua-duanya, baik 0 maupun 1, nggak mengarah ke yang ada tanda cross-nya. Gitu. Nah, kita kosongin dulu aja. Lanjut ke BE. Nah, di BE ini juga sama kayak tadi ya. Yang 0 itu ke G, yang dari E0 itu ke H. Tuh, pasangan GH tidak ada tanda cross, lalu dengan input 1 menghasilkan C, dan input 1 dari E menghasilkan F. Ini maksudnya CF ya, maaf. Pasangan CF ini ada tanda cross, maka BE ditandai tanda cross. Karena final state-nya kan C ya, jadi kayak kalau pasangan ada yang mengandung C, ya berarti dia bakal kena cross. Nah, ini ya jelasin aja kalau ini dapat hasil-hasilnya itu dari tabel transisi. Makanya pertama kita harus bikin tabel transisi dulu. Selanjutnya ini udah dikasih tanda cross. Selanjutnya lanjut ke yang pasangan DE ini. Nah, ini lihat udah ditandai di tabel transisinya. D ke 0 itu C, E ke 0 itu H. Maka pasangan CH ada tanda cross, maka DE ditandai. Ini salah satunya aja. Jadi dia ditandai. Kita lanjut ke yang F. Nah, yang F ini AF berarti ya. Yang AF ini menghasilkan B dan F0 menghasilkan C. Pasangan BC ada tanda cross, maka AF ditandai tanda cross. Itu. Lanjut ke pasangan BF. Nah, yang BF ini G dan C, pasangan GC ada tanda cross, maka BF ditandai juga. Yang bawah juga dia ada tanda cross-nya, maka dia ditandai. Selanjutnya, kita langsung ke DF. Nah, pasangan DF ini ada, nah kalau gini nih ya, D ke 0 menghasilkan C, F ke 0 menghasilkan C, pasangan CC tidak ada karena seperti yang ya udah dijelasin tadi, kalau dia satu step, dia itu nggak ada di tabel karena C sama C itu nggak akan bisa nyatu karena dia kan satu sel gitu ya. Lalu yang D, yang transisi input 1 juga, G sama G itu nggak ada, maka DF diabaikan. Lanjut ke pasangan state EF. Nah, ini E0, E ke 0 itu menghasilkan H, F ke 0 menghasilkan C, pasangan HC ada tanda cross, maka F ditandai tanda cross. Lanjut ke AG. AG ini dari A0 menghasilkan B, G0 menghasilkan G, pasangan BG kita lihat tidak ada tanda cross. Nah, lanjut dulu ke yang satunya, menghasilkan F dan E. Pasangan FE ada tanda cross, gak ada kan ya? Dia itu udah ada tanda cross, maka AG ditandai tanda cross. Ini meskipun pasangan FE ini bukan pasangan final non-final, tapi karena dia udah ditandai tanda cross sebelumnya, maka dia bisa menjadi apa ya, tujuan gitu ya dari si sel lain gitu. Jadi ini udah bisa aja. Oke, ini ditandai. Selanjutnya pasangan state BG. B0 menghasilkan G, G0 menghasilkan G, pasangan GG tidak ada. Lalu B1 menghasilkan C, G1 menghasilkan E, CE ada, KBG ditandai. Oke, lanjut ke DG. DG ini D0 menghasilkan C, G0 menghasilkan G, pasangan CG ada tanda cross, maka DY ditandai. Lanjut ke EG.
E0 masukkan H, G0 masukkan G, pasangan HG tidak ada tanda cross. Lalu E1 masukkan F, G1 masukkan E, pasangan FE ada tanda cross, maka EG ditandai tanda cross. Nah, F ini kayak yang tadi ya, dia bukan pasangan set final dan final, tapi karena dia udah diperiksa dan ada tanda crossnya, maka dia bisa jadi tujuan gitu ya buat dari sel lain. Terus, lalu selanjutnya FG. FG ini menghasilkan yang 0 ini menghasilkan CG, ada tanda cross, maka dia ditandai. Langsung aja. Lalu AH. Nah, yang AH ini sama ya, kayak yang FE tadi. Dia menghasilkan BG. BG ini bukan pasangan final dan final, tapi dia akan diperiksa sebelumnya dan ada tanda cross, maka bisa membuat si AH juga jadi ditandai tanda cross. Selanjutnya, pasangan state BH. B0 ini menghasilkan G dan H0 menghasilkan G, pasangan GG tidak ada. Ini kalau misalkan ada yang satu step kayak satu huruf gitu, itu nggak bisa ya, tidak ada. B1C menghasilkan C, pasangan CC tidak ada, meskipun meskipun C itu final tapi tetap nggak bisa ya, tidak ada, maka yang BH ini diabaikan. Selanjutnya, pasangan yang DH. Kalau DH ini dari menghasilkan C dan G, nah dia CG ini final ya, ada tanda cross, maka dia ditandai tanda cross. Oke. Selanjutnya yang EH. Yang EH ini menghasilkan HG, HG tidak tanda cross, yang bawahnya yang satunya menghasilkan FC, FC ada tanda cross, maka EH ditandai. Oke, lanjut ke FH. Pasangan state FH ini menghasilkan CG, CG ada tanda, maka FH ditandai juga. Lanjut ke GH, ini yang terakhir. Pengecekan pertama, ini GG tidak ada, kemudian EC-nya ada, maka FH ditandai. Selanjutnya, setelah semua sel diperiksa, selanjutnya periksa kembali apakah ada sel yang masih kosong yang transisi state-nya mengarah sel yang sudah terisi cross. Ini caranya masih kayak yang tadi ya. Adapun sel yang masih kosong adalah AE, BH, dan DF. Sekarang kita periksa satu-satu. Dari AE, BH, dan DF, ada gak yang si state-nya mengarah ke yang sudah di cross. Pertama dari AE, dia itu ada di BH dan FF. Di sini BH masih kosong dan FF juga nggak ada. BH mengarah ke GG yang nggak ada, CC juga nggak ada, DF mengarah ke CC nggak ada, GG nggak ada, maka dia tidak akan di cross lagi. Ini kenapa dilakukan pengecekan 2 kali? Karena sebenarnya kadang di beberapa kasus harus ada beberapa kali pengecekan biar bisa dia di cross semua gitu ya. Jadi kalau ada salah dicoba aja. Nah, selanjutnya untuk pasangan indistinguishable. Maka didapatkan bahwa pasangan state AE, WH, dan DF adalah indistinguishable. Kenapa? Karena tadi dia udah nggak mengarah ke transisi sel manapun ya. Oleh karena itu, pasangan state ini dapat disederhanakan menjadi satu step, yaitu minimalisasi itu kan tujuannya untuk menyederhanakan. Untuk mempermudah pembuatan Esther-Borasum minimisasi dibuat tabel transisi yang baru. Nah, di sini kita ambil berdasarkan si transisi yang di sebelah kirinya. Kita juga mengacu pada tabel transisi yang awal untuk membuat tabel transisi baru. Tabel transisi barunya di sebelah kanan bawah. Ini dari state AE, karena A ini kan tadinya initial state, maka AE menjadi initial state juga. Yang 0 mengarah ke BH, yang 1 mengarah ke F. Sebenarnya ini F dong ya, tapi kita lanjut dulu ke yang BH. Yang B ini mengarah ke G sama C, dan yang DF ini mengarah ke C sama G. Ini kenapa yang satu kan dari step AE dengan input 1, kenapa dia arahnya ke DF?
Karena kan dia kan aslinya ngarahnya ke F. Tapi ternyata F-nya udah gabung sama D. Maka dia jadi DF. Ini juga berlaku buat yang C ini ya. Transisi C. Transisi C kalau di tabel transisi yang pertama kan dia kan ngarah ke A. Tapi karena A-nya udah gabung sama E, maka dia ditulisnya HE. Kayak gitu. Buat yang G juga gitu ya. Kan yang G nggak bergabung sama siapa-siapa. Dia kalau ke 1, aslinya di tabel transisi dia C, tapi karena dia E, tapi karena E-nya udah gabung sama A, maka dia jadi itu tabel transisi yang baru. Nah, berdasarkan tabel transisi yang baru, dibuatlah STD yang baru hasil minimisasi. Jadi, ini hasilnya dari transisi AE dengan 0 ke BH, dengan 1 ke DF, transisi BH dengan 0 ke G, 1 ke C, ya, dan seterusnya. Ini hasilnya dari yang tadinya cuma ada 8 step, jadi 5 step dengan 3 sel yang bergabung gitu ya. Baik, langsung saja masuk ke software pendukung minimasi pinit otomatan. Untuk software pendukung minimasi pinit otomata ini ada yang namanya itu software GPLab. Apa sih software GPLab itu? GPLab adalah sebuah program berbasis Java yang khusus digunakan dalam teori bahasa otomata. Karena program GPLab ini berbasis Java, maka dalam menjalankan program GPLab ini diharuskan untuk menginstal Java sebagai compilernya. Di dalam GPLab sendiri terdapat beberapa fungsi TBO yang dapat dioperasikan, yaitu seperti finite automaton, milih mesin, murah mesin, pushdown automaton, Turing mesin, dan masih banyak yang lainnya. Untuk mendownload software GPLab ini, kalian dapat mengunjungi website yang bernama gplab.org/gplabtmp. Di sini nanti akan muncul yang GPLab version 7.1, di mana GPLab version 7.1 ini dengan catatan kalian itu sudah menginstal sebuah Java dengan versi 8 atau lebih. Di mana untuk menginstal Java-nya sendiri, saya di sini tidak akan memberikan tutorial bagaimana cara installnya. Kalian dapat mencari sendiri bagaimana cara menginstalkan Java di internet ataupun video tutorial lainnya. Kemudian di sini jika Java sudah terinstall, maka kalian dapat mendownload yang ini GPLab 7.1.jar yang ini. Jika sudah, maka kalian di sini akan ada muncul aplikasinya. Kita coba buka aplikasinya. Nah, di sini setelah terbuka di sini akan terdapat beberapa tadi proses di mana ada yang finite automaton, milih mesin, mesin, dan masih banyak lagi. Di mana untuk fungsi minimasi DPI finite automaton itu berada di proses finite automaton yang ini. Kita klik yang finite automaton ini, maka akan muncul window baru, di mana di window ini ada yang namanya itu editor, di mana di editor ini ada 3 area. Di mana area yang pertama di sini ada area toolbar yang berisi tombol-tombol pembantu yang ini. Kemudian di sini area kanvas yang digunakan untuk nanti kita menyimpan state-nya, menggambarkan state dan juga transisinya. Kemudian selanjutnya di sini ada automaton size yang digunakan untuk melakukan zoom in dan zoom out si kanvasnya. Langsung saja di sini kita masuk ke yang pertama. Di sini ada toolbar state creator. Di sini digunakan untuk membuat state seperti ini. Setelah kita klik si toolbar state creator ini, kemudian arahkan mouse ke kanvas, kemudian klik kiri, maka akan muncul seperti ini state-nya. Selanjutnya di sini ada transition creator. Tool transition creator ini digunakan untuk membuat transisi. Di mana jika kita ingin membuat transisi Q0 ke dirinya sendiri, transisi ke dirinya sendiri, kita tinggal arahkan saja mouse-nya ke state ini, kemudian klik kiri pada mouse, maka akan muncul seperti ini tombol sebuah inputan. Kita masukkan terminalnya misalnya 1, kemudian kita tekan enter, ada keyboard, maka di sini transisinya akan terbentuk bahwa transisi Q0 ke diri sendiri itu terminal 1. Kemudian selanjutnya bagaimana jika ingin membuat transisi dari Q0 ke Q1, kita tinggal arahkan si mouse-nya ke Q0, kemudian tekan klik kiri pada mouse, kemudian tarik sampai Q1. Setelah sampai di Q1 ini kita lepas tekanannya, tekan mouse-nya, kemudian di sini akan muncul lagi seperti ini untuk inputnya, kemudian kita coba masukkan terminalnya 0. Nah, di sini maka akan terbentuk si terminalnya. Dari Q0 ke Q1 itu terminal 0. Kemudian juga kita bisa, misalnya kita terminalnya itu lebih dari 1, misalnya. Kita bisa secara ditarik lagi ke sini, masukkan lagi terminalnya.
Tapi suka ada di beberapa kasus di sebuah soal yang, ada misalnya dari Q0 ke Q1 itu misalnya 0 dan 1, di mana penulisan dalam soal itu seperti dituliskan 0,1, seperti ini misalnya, 0,1. Nah, jika seperti ini maka ini akan terhitung sebagai terminal si komanya juga. Jadi untuk membuat terminal di GitLab ini kalian harus membuatnya satu per satu. Jika seperti ini nanti si nolnya, si komanya itu akan ikut, terhitung sebagai sebuah terminal. Kemudian selanjutnya ada, tool deleter yang digunakan untuk menghapus. Kita coba di sini hapus, terminalnya yang ini, kemudian juga kita coba hapus, state. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol, fungsi undo yang dilakukan untuk mengunduh. Misalnya tadi kan kita sudah menghapus state, kemudian kita ingin mengunduhnya. Tinggal arahkan si ini ya ke sini, pilih tool-nya, kemudian arahkan kursornya ke kanvas, kemudian klik kiri, maka di sini akan terunduh. Kemudian selanjutnya ada di sini ada fungsi redo. Di sini kita akan memajukan prosesnya lagi, di mana kita klik di kanvas yang kosong, klik kiri, maka yang Q2-nya itu akan hilang kembali, seperti itu. Kemudian masuk ke yang ini tool yang namanya attribute editor. Attribute editor ini digunakan untuk bisa membuat, misalnya Q0 ini kita buat sebagai, eee, initial state dan ada initial, ada final state. Kita misalnya Q0 kita buat initial state. Klik saja dan maka Q0 ini akan dianggap sebagai initial state, akan ada muncul seperti ini. Kemudian Q1 kita ubah misalnya menjadi final state, kita tinggal tekan klik kanan pada mouse diarahkan pada state-nya, kemudian akan muncul seperti ini, kita klik final. Maka akan, Q1 ini akan berubah menjadi sebuah final state seperti ini. Baik, selanjutnya langsung saja di sini saya sudah, menyiapkan satu buah DFA. Kita buka, nah di sini ada DFA yang sudah jadi seperti ini. Kemudian untuk meminimasi DFA ini kita arahkan ke compart ini, kemudian kita tekan yang minimization DFA ini. Oke, maka di sini akan muncul seperti sebuah pohon di mana ada yang non final dan final. Non final ini state yang tidak final state seperti Q0 dan Q6 di sini, kemudian yang final state-nya di sini ada Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Kemudian kita turunkan yang ini minimasi yang, non final state-nya di mana kita bisa menggunakan set terminal di sini, misalnya kita menggunakan set terminal yang tidak ada di sini, tidak kita masukkan misalnya 2, maka akan muncul, mistake error di sini bahwa si grup itu tidak bisa di-split karena terminalnya itu kan hanya 0 dan 1, tidak ada 2, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita coba jika 1, maka di sini nah akan turun seperti ini, bisa 0 juga bisa. Seperti itu, di sini akan berubah jadi 0. Kemudian di sini kita turunkan yang di sini kita turunkan nolnya. Untuk menurunkannya itu kita klik dulu yang node yang ininya, kemudian kita arahkan ke sini, si kursornya kita tekan yang ini turun nolnya. Selanjutnya yang satunya kita tekan ini, kemudian tekan yang Q6. Maka akan seperti ini. Kemudian kita bisa ngecek node-nya apakah sudah selesai ini itu diturunkannya, tekan tombol cek, maka di sini akan ada tertulis the expansion is correct bahwa, penurunan itu sudah benar. Kemudian jika sudah maka oke, kemudian selanjutnya kita turunkan yang final state di sini, di mana kita bisa set terminal, misalnya kita 1, nah di sini kan tidak bisa meskipun ada yang beberapa yang 1 karena ada satu, final state yaitu Q5 di mana, yang yang berpisah itu ada, terminal 0 yang ke Q6 sehingga 1 itu tidak bisa. Maka di sini jika kita masukkannya 0 itu bisa. Nah, karena di sini ada yang Q5 di mana Q5 ini berpisah, masuknya ke state yang Q6 yang ini ya pisahnya. Kemudian kita di sini masukkan yang tadi, di mana yang Q5 ini yang berpisah 1, kemudian selanjutnya, eee, misalnya kita masuk ke sini, kemudian kita masukkan Q1 saja misalnya, kemudian kita ingin mengecek node-nya apakah sudah benar. Nah, di sini bahwa, di parity tone masih salah penurunannya. Kemudian kita tambahkan lagi, ini, kemudian ini dan juga ini, kita cek lagi node-nya. Nah, sekarang sudah benar. Jika sudah benar, kemudian kita ini masih ada 4, maka ini masih bisa diturunkan, eee, di mana kita set terminal di sini 1 ataupun 0 bisa karena di sini,
1 dan 0 juga terminalnya pasti bisa, kemudian kita coba 1 bisa, kemudian 0 juga bisa. Nah, selanjutnya di sini ada, Q1 dan Q2, di mana Q1 dan Q2 ini, eee, Q1 ke Q3 itu, terminalnya 1, Q2 ke Q3 itu 1 juga, kemudian di sini Q1 ke Q2 0 dan Q2 ke diri sendiri 0. Maka Q1 dan Q2 ini bisa kita, state-nya bisa kita gabungkan. Nah, ini dan ini. Selanjutnya yang Q3 dan Q4, di mana Q3 itu ke Q5 itu, terminalnya 0 dan 1, begitu juga dengan final state yang Q4, terminal ke Q5-nya itu terminalnya itu 0 dan 1, maka bisa digabungkan juga yang Q3 dan Q4 ini. Nah, jika sudah seperti ini kita cek lagi, nah turunannya itu sudah benar. Jika sudah benar, nah di sini ketika si tombol finish ini menyala atau menyala, maka berarti si proses penurunannya itu sudah selesai. Seperti ini, berarti bentuknya itu seperti ini penurunannya. Kemudian kita tekan tombol finish, jika tekan tombol finish maka akan masuk ke tahap selanjutnya, di mana kita di sini akan membangun sebuah transisi. Sebelum membangun ke transisi, saya masih ada, untuk penurunan cara yang lebih cepat, di mana kita close dulu yang ininya, kemudian kita coba minimasi lagi. Di sini ada yang namanya itu, eee, auto partisi, di mana di auto partisi ini akan diturunkan di partisi secara, auto, di mana kita tekan ini maka langsung turun seperti ini. Kemudian yang ini juga kita bisa auto partisi, maka akan turun seperti ini juga satu per satu. Kemudian yang ini kita juga auto partition, nah seperti ini. Jika sudah selesai maka nanti si tombol finish ini akan menyala, kita finish. Kemudian ada yang lebih cepat lagi dari selain auto partisi, yaitu dengan yang fungsi complete subtree ini kita arahkan ke sini, ke node yang teratas ini, kemudian kita tekan yang complete subtree ini, maka nanti akan langsung diturunkan keseluruhannya dan juga tombol finish ini akan menyala. Kemudian kita tekan finish, jika sudah di sini kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu memasukkan, eee, transisi, di mana yang sebelumnya di sini, state-nya itu ada 7. Kemudian setelah kita tadi berhasil diminimasi, di mana state Q1 dan Q2, final state Q1 dan Q2 ini disatukan menjadi final state Q4 ini. Kemudian dan juga ada final state Q3 dan Q4 di sini disatukan menjadi final state Q3 yang ini. Makanya sebelumnya ada 7 state, menjadi hanya sekarang ada 5 state saja. Seperti ini. Kemudian selanjutnya, kita buat, transisi, di mana dari state yang baru, initial state ini ke gabungan Q1 dan Q2, di mana sini itu 0. Kemudian misalnya jika kita mengimplementasi ini salah, maka akan muncul, nah seperti ini, jika bahwa transisi yang kita masukkan itu salah. Kemudian kita coba sini benarkan dulu 1, kemudian dari Q1 ke ini ke Q5 itu 0 dan juga 1, kemudian final state Q5 sebelumnya itu ke state Q6 sebelumnya itu 0, kemudian, eee, state yang Q0 ini ke diri sendiri itu 0 dan juga 1. Seperti ini, kemudian kita bisa ngecek di sini ada yang namanya itu down. Down ini untuk mengecek bahwa ada berapa transisi lagi yang belum dilakukan. Di sini ternyata ada 3 transisi lagi yang belum dilakukan. Nah, kemudian kita berarti ada 3 lagi di sini, kita masukkan lagi transisinya dari, ini ke sini 1, kemudian di sini kita cek lagi ada 2 lagi, ada 2 lagi berarti ada di sini 0, 1 lagi di sini, ke diri sendiri itu 1, di sini, 1. Nah, jika sudah maka di sini kita klik, eee, klik down di sini jika sudah, bentar. Jika sudah kita bisa tekan down, di sini akan muncul the minimasi automation is full rebuild, bahwa si minimasi otomatis ini sudah sempurna terbentuk. Seperti ini, dari yang sebelumnya itu terdapat, 7 stage, sekarang hanya ada 5 stage saja, seperti ini. Kemudian nah akan terbentuk seperti ini. Dan ada cara cepatnya di sini, di mana untuk membuat transisinya kita bisa
gunakan yang seperti ini yang ada tulisan HIN ini digunakan untuk memberikan si transisi secara otomatis. Misal kita menekan tombol HIN di sini, maka di sini akan transisinya akan muncul di key 0 bahwa kita di sini transisinya, kemudian kita HIN lagi di sini, di HIN terus sampai akhirnya terbentuk keseluruhan si transisinya terbentuk. Nah, jika seluruhnya sudah terbentuk, maka akan muncul misalnya seperti ini. Kemudian kita selesaikan lagi seperti ini, akan terbentuk selesai. Kemudian ada yang lebih cepat lagi yang langsung selesai transisinya dengan cara menekan tombol yang komplit. Yang ini di komplit ini jika ditekan maka transisinya langsung akan terbentuk semuanya seperti ini. Kemudian di sini seperti yang tadi telah saya jelaskan bahwasannya minimasi DFA-nya itu telah berhasil, yang sebelumnya itu ada 7 state menjadi sekarang hanya ada 5 state, di mana final state Q1 dan Q2 itu digabungkan menjadi final state Q4 di sini, kemudian final state Q3 dan Q4 itu digabungkan menjadi final state Q3 di sini seperti ini. Kemudian kita tekan down, maka di sini akan tampil hasilnya, hasil akhirnya minimasi DFA-nya seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk minimasi DFA menggunakan software GPLAB. Sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.